Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya sudah dijawab dengan istimewa, sudah keras, sudah semangat. Tapi Kak Bimo akan ulang satu kali lagi supaya lebih banyak pahalanya dan keselamatan, rahmat Allah, keberkahan semakin banyak untuk kita semuanya ya. Coba kita ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ila rasulillah. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Adik-adik santri TPA MTA yang kakak hormati, puji syukur nih kita haturkan pada Allah Ta'ala yang senantiasa melimpahkan berkah nikmat pada kita semuanya, baik yang kita sadari atau tidak sadari, baik yang tidak minta atau tidak kita minta. Allah yang maha welas asih rahman rahim berikan nikmat terus pada kita semuanya, maka kita perlu bersyukur. Dan ingat, ada 4 nikmat terbesar sebagaimana sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, kakak menyebut nama Nabi Muhammad gak sholawat, ucap dong, kalau enggak pelit namanya. Sallallahu Alaihi Wasallam, penghormatan untuk Nabi, selamat untuk beliau ya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Ibrahim siapa? Alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam. Kalau Kak Bimo almarhum. Bukan, besok aja udah meninggal ya. Almarhum artinya orang yang diampuni Allah atau yang disayangi Allah. Baik, ada 4 nikmat yang paling besar kata Rasulullah, yaitu akbarun nikmah ba'dal iman wal islam as-sihhatu wa tulil umru. Ini hadis sahih berbunyi, nikmat yang paling besar itu adalah iman Islam, ba'dahu sesudahnya adalah sehat dan umur panjang. Di masa pandemi Covid ini, kalian stay at home, study at home, saya doakan semuanya selamat, amin. Tambah sehat, tambah pinter, tambah prestasi, tambah disayang keluarga, dan yang paling penting dari hari ke hari bertambah iman dan takwanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita selamat, mama selamat, ayah selamat, alhamdulillah atas blessing, rahmat Allah untuk kita semuanya. Wow. Hari ini kakak akan menyampaikan kisah-kisah terkait dengan bulan Muharram yang merupakan bulan suci dari 4 bulan suci lainnya, Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Kalau Ramadan bukan bulan suci Kak Bimo? Bukan. Bulan Ramadan itu adalah bulan penuh berkah, di mana diturunkan Al-Quran. Tapi bulan suci adalah Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran. Nah, adik-adik, nama saya Kak Bimo ya. Bimo itu bukan bibir monyong ya, apalagi bibir monyet. Nah, Kak Bimo ini hari ini akan bercerita untuk kalian, diberi kesempatan amanah oleh pengurus kita untuk bercerita untuk kita semuanya. Ya,
Siapa yang pengen masuk surga? Pengen apa harus? Ingin apa harus? Harus. Lebih tinggi kalau begitu. Ayo, ayah bunda yang di sekitarnya juga boleh angkat tangan. Ibu-ibu yang angkat tangan, saya doakan bulan ini turun 3 kilo badannya. Amin. Ayo. Ayahnya saya doakan lancar bisnisnya, tambah sakinah keluarganya, dan semua urusnya lancar meskipun dalam kondisi COVID seperti ini. Siapa yang pengen masuk surga? Masya Allah. Siapa yang pengen sekeluarga masuk surga? Siapa yang pengen sekeluarga naik haji? Amin ya Rabbal Alamin. Siapa yang ingin menghajikan kakek nenek ayah ibunya? Siapa yang pengen jadi orang takwa? Itu syaratnya. Orang pintar, orang kaya, orang gila. Konsentrasi. Orang hebat. Allah berfirman yang jelas, innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh, sesungguhnya mereka disiapkan surga oleh Allah. Beriman dan bertakwa, tidak mensyarikatkan dalam penyembahan kepada Allah dengan apapun jua. Adik-adik beriman, Islamnya asli atau palsu? Islamnya asli atau palsu? Islam yang asli itu yang konsisten, istiqomah, belajar di Al-Quran dan As-Sunnah agar senantiasa hidup selaras dengan apa yang dikehendaki Allah dan apa yang dicontohkan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kakak akan sampaikan tentang kisah-kisah yang ada di dalam bulan Muharram berdasarkan riwayat yang terpercaya. Apa aja kami mau? Apa saja kami mau? Ayo Gary, kesini Gary, kita dengarkan ceritanya. Ya SpongeBob. Betul sangat banyak SpongeBob buatan repetik. SpongeBob SquarePants. Dengar baik-baik. Nabi Adam diterima taubat. Nabi Nuh selamat dari banjir besar. Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api. Nabi Yusuf selamat dari sumur tua. Itu rangkaian peristiwa yang terjadi bulan Muharram, bulan kemenangan, bulan suci umat Islam. Lalu Nabi Yunus selamat dari perut ikan. Nabi Musa selamat dari pembantaian. Nabi Isa selamat dari pembunuhan. Nabi Muhammad selamat dari makar musuh. Peristiwa ini diriwayatkan, dikisahkan terjadi pada bulan Muharram. Nah, karena itulah pada bulan Muharram Rasul di masa mengajarkan Islam setelah 3 tahun turun wahyu. Ingat, 13 tahun di kota Mekah. Setelah turun surat Al-Alaq, Nabi Muhammad mengalami fase fatrul wahyu. Apa itu? Kekosongan wahyu. Nggak turun lagi wahyunya. Baru setelah surat Al-Mudaththir turunkan. Ya ayyuhal muzammil. Ya ayyuhal muzammil. Ya. Atau salah. Apa ya? Al-Mudaththir ya. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Baru kemudian Nabi melaksanakan ibadah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. 3 tahun disusul dengan tahun-tahun berdakwah secara terang-terangan. Lalu hijrah kemana? Ke Solo, Surabaya, Bandung, ke
Madinah. Masya Allah. Nah, teman-teman semuanya, mari kita dengarkan salah satu peristiwa di mana sebelum Nabi Muhammad hijrah akan disambut oleh orang-orang Madinah. Orang-orang Madinah ini bersiap menjemput Nabi setelah mengalami peristiwa apa itu? Bai'atul Aqabah pertama dan Bai'atul Aqabah kedua di musim haji. Mereka undang Nabi pindah ke Madinah untuk berdakwah di Madinah, mengajarkan Islam yang sejuk, yang damai, pembeda antara hak dan batil, dan menjadi rahmat bagi semesta alam. Rahmat dari alam itu kenapa? Karena turunnya syariat Islam dan Nabi Muhammad sebagai teladannya. Baik, Al-Kisah jalan takwa Rasulullah di Mekah, penuh ujian tantangan menyakitkan, tapi dakwah harus berlanjut atas firman Allah untuk berhijrah ke Madinah. Di kota Madinah ada seorang pemuda yang tampan, keren, pintar, dan akhlaknya mulia. Namanya Abd bin Bisir. Cakep banget. Ngomong-ngomong, kalau Kak Bimo cakep nggak menurut kalian? Mirip artis nggak? Kalau ada yang bilang Kak Bimo kayak artis, berarti fitnah ya. Kak Bimo wajahnya pede, petang dedek gelap gulita ya. Semoga Kak Bimo wajahnya tidak mengganggu kesehatan Anda. Amin. Abd bin Bisir ini adalah sahabat Nabi dari Madinah. Artinya orang Ansor kan, penolong orang-orang yang hijrah dari Makkah. Anak muda, tampan, banyak pengagumnya, dicintai anak-anak, remaja, orang dewasa. Kenapa? Akhlaknya mulia, termasuk orang yang hanif kepribadiannya. Hanif itu lurus, ya. Kenapa? Karena tradisi keluarga, pendidikan yang sangat baik. Ia mencari tahu. Ada utusan dari Mekah bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab ini seganteng-gantengnya muda Mekah, ketemu dengan Abd bin Bisir seganteng-ganteng anak Madinah. Dua laki-laki keren, tapi dua-duanya masih kalah cakap dengan Muhammad kan? Nabi Muhammad paling sempurna, orangnya tinggi, pas gagahnya, hidungnya mancung, matanya binar, kulitnya putih mutiara, rambut ikal sebahu, badannya gagah, keringatnya lebih wangi dibanding kasur dan misik. Apalagi obat nyamuk, ya kan? Nabi Muhammad lagi tampil di keduanya. Kita kembali Abd ngapain? Ia belajar Al-Quran, belajar Islam, mendapatkan pencerahan hati ruhani dengan Islam tadi. Dalam soal ibadah, bacaan Qur'annya bagus. Kemudian kalau menjadi imam sangat disukai jamaahnya, maka ia disebut sebagai qori Rasulullah. Selain Mus'ab, apa itu qori? Pembaca Qur'annya Nabi. Dampak dari hijrah Rasul, menerima sahabat-sahabat mengajarkan Islam, jadi orang yang mulia, jadi pemimpin amanah, adil, dan terpercaya. Sebagai seorang pangeran, paling depan, gagah berani ketika membela agama Islam. Heya! Maju! Bahkan ketika menghalau dan mengalahkan pasukan nabi palsu, Musailamah al-Kadzdzab, dia pahlawannya yang menyebabkan terbunuhnya nabi palsu bernama Musailamah al-Kadzdzab. Dia memaknai. Nah, Abd bin Bisir satu hari bersama sahabat-sahabatnya mendampingi Nabi Muhammad sedang mengaji. Sebelumnya ya, pernah mendengar kabar ada riwayat dia sedang baca Al-Quran, suaranya indah, bagus. Zayyul Quran bi aswatikum, hiasilah Quran dengan suara yang baik. Kata Rasulullah, Iqra'ul Quran bilunil Arab, bacalah Quran dengan lagu Arab. Riwayat Tirmidzi. Misalnya, A'udzu billahi minasy
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasul bersabda, Aisyah, suara siapa itu? Apakah Abad bin Bishr? Iya Rasul, itu suaranya Abad bin Bishr. Semoga Allah mengampuninya. Nabi senang dengan suara yang bagus. Suatu masa di sebuah peperangan yang bernama Perang Zatir Riqah, ya, umat Islam bertempur melawan pasukan kafir, orang-orang Yahudi di antaranya. Allahu Akbar, maju, Allahu Akbar. Orang kafir nggak punya takbir ya, mereka mungkin hanya teriak-teriak aja, maju serang, ole 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 ole, Allahu Akbar, ole 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 ole. Nggak kelasnya karena mereka bingung tuh hanya banyak. Pertempuran terjadi, walhamdulillah Nabiullah Muhammad dan para sahabatnya dimenangkan. Takbir, Allahu Akbar. Pulanglah mereka ke Madinah. Tapi biasanya nanti kalau perang mengingatkan, anak kecil, perempuan jangan dibunuh, rumah-rumah jangan dirobohkan, tempat ibadah jangan dihancurkan, pohon-pohon jangan ditebangi, binatang jangan disiksa dibantai, tawanan dirawat dengan baik. Yang jadi budak kita buat perlakuan dengan sangat manusiawi. Pasti begitu. Tidak ada pembantaian, tidak ada penyiksaan. Oh, akhlak mulia. Bahkan dalam perang sekalipun tawanan lo ya. Adik-adik, sampailah di sebuah lembah. Rasul bersabda, kita istirahat di sini saja ya. Lihatlah lembah ini, tempat yang nyaman untuk istirahat. Siapa yang jaga malam? Laki-laki berangkat tangannya, seorang laki-laki. Ana ya Rasul, kamu Abad dengan siapa? Dengan saudara saya Amr bin Yasir. Amr bin Yasir orang Mekah, putranya Yasir, yang merupakan syuhada paling awal di kalangan orang Muslim, dipersaudarakan dengan Abad bin Bishr. Siap yang berdua? Siap Rasul. Dalam keadaan lelah, letih dan luka, mereka berdiri nunggang kuda berdiri di kawasan itu. Yang sakit diistirahatkan, diobati, yang lelah silahkan tidur, kemudian saling berbenah diri ya. Bugarkan keadaan. Besok kita berangkat lagi. Malam tiba. Rasul junjungan dengan para sahabat istirahat. Ada yang mengobati luka karena kakinya terkena pedang, katanya panah atau tergores ombak. Ketika malam tiba, senyap tempat itu. Tidur. Istirahat. Lelah luar biasa. Jihad fisabilillah kan, berperang sama Rasul. Di kampung musuh yang ditaklukkan tadi ada preman yang datang terlambat. Tinggi besar, badannya kokoh, dengan pedang panjang yang bawa. Ia sangat marah. Kenapa? Kampungnya porak-poranda, pasukannya kalah dengan pasukan Nabi tentunya. Ia berteriak keras. Anak istriku di mana? Premannya gede besar, tapi suara cempreng. Kok hilang? Teman-teman tahu nggak di mana anak istriku? Anak istrimu jadi tawannya anak Muhammad. Kita kalah perang, kau kemana saja? Aku kan berdagang baru pulang. Dasar pengecut. Bukan baru pulang. Baik, aku bersumpah demi Lata, Hubal, Uzza dan Manat akan aku bunuh Muhammad. Paling tidak kutumpahkan darah pengikutnya. Bohong. Tunggu saja. Dia naik kuda sangat cepat menuju ke arah Nabi, meninggalkan kampung mereka, pulang ke Madinah. Iya. Woi mas, balik mas, pulang. Kita aja kalah, hampir kamu sendirian. Wah nekat banget tuh. Oi, pulang. Ya ampun, udah pergi. Celaka ini. Dia kesendirian. Al-Kisah. Ia terus berangkat menuju Nabi sedang istirahat. Ia mengendap-endap ketika melihat banyak pelita di sebuah perkemahan. Ini dia.
tempat Muhammad dan pengikutnya istirahat. Akan aku cari Muhammad, akan kubunuh dirinya. Busur telah disematkan anak panah. Ia tarik pelan talinya, mencari-cari di mana Nabi sedang istirahat. Tetapi teman-teman, rupanya dia belum menemukan. Yang ia temukan adalah ada dua orang yang sedang bercakap-cakap di jalan. Siapa mereka? Abad bin Busir dan Amr bin Yasir. Dua sahabat ini sedang berjaga-jaga. Ada dua orang penjaga. Mereka dulu yang akan aku taklukkan. Wah, bahaya nih. Abad berkata kepada kakaknya, saudara kakaknya, Amr, silahkan tidur duluan. Kita gantian ya. Iya. Setuju. Nanti aku dibangunkan, kita ganti berjaga. Aku dulu yang berjaga, kamu yang tidur. Baik. Amr tidur, Abad berjaga. Ya, ketika berjalan, rasa aman. Malam itu malam yang sangat hening dan syahdu. Ia mendapat kesempatan betapa indahnya kalau malam ini aku melaksanakan sholat qiyamul lail. Terasa dingin dan sangat menyenangkan bisa berbincang-bincang dengan Allah malam ini. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kebiasaan orang soleh yang sejati adalah qiyamul lail, tahajud. Seperti Abad bin Busir ini, Nabi 23 tahun tidak pernah meninggalkan tahajud. Tidak seperti kakak yang mungkin 23 tahun bolong-bolong tahajudnya ya. Ya Allah, dekatkanlah kami dengan sunnahmu ya Allah, sunnah Rasulmu yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Ia sholat menghadap ke arah kiblat, sedang Amr bin Yasir tertidur pulas karena lelah yang bertumpuk-tumpuk dan luka yang baru disembuhkan. Diobati. Ya. Sholat. Ia ambil panah. Orang ini yang akan kubunuh pertama kali. Wajahnya penuh dendam, bengis. Kenapa? Hatinya kasar. Kenapa kasar? Tidak dididik dengan akhlak Islam. Gersang jiwanya. Kenapa gersang? Tidak ada Al-Quran dalam dadanya. Hati atau orang yang dalam dadanya nggak ada Al-Quran seperti rumah kosong atau kuburan yang gersang. Maka gampang dimasuki setan, ya, karena setan suka tempat yang kotor lagi gersang seperti tadi. Ya, ambil panahnya. Matilah kau pengikut Muhammad. Cie. Ditarik talinya dengan sangat kuat. Jadi Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Di tengah gelapnya malam ada sebuah anak panah melesat cepat dan menancap telak di dada Abad bin Busir. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kena. Ayo tumbang. Jatuh mati. Ayo mati. Ayo mati. Tapi Abad berguncang sebentar, kemudian menahan sakit dan dipegang panah itu, ditarik, dibuang di dekat tempat ia berdiri. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha'u fa ni'ma ajrul 'amilin. Wah. Masih hidup. Wow.
Yeay, ayo mati, ayo mati. Diambil, dibuang lagi. Ya ampun, kok gak mati-mati juga? Kenapa ini? Sampai 2 kali dan akhirnya ia mengatakan, Panah yang ketiga. Matilah kau Muhammad, ini panah beracun. mungkin beracun. Orang Islam punya panah, punya anak panah, tidak boleh diberi racun. Ini akhlak adab dalam berperang. Tapi orang kafir mah bebas karena tidak punya adab. Kadang dari kadal busuk, dari katak yang sudah mati, dari tikus, jadikan racun supaya menderita. Umat Islam panah pakai panah, tapi tidak boleh dengan racun. Dia pakai racun. Sampai 3 kali. Abad masih berdiri, kemudian dia cabut dan akhirnya Pak Dede, ya, panah dibuang lagi dan tidak mati, tidak wafat. Orang kafirnya, Wah, kabur. ia lari terkencing-kencing, naik kuda terkentut-kentut sampai rumah eok-eok mungkin ya. Saking takutnya memiliki kekuatan orang Islam dengan Al-Quran yang ada dalam hatinya. Nah, teman-teman semuanya, selesai itu Abad bin Bisir selesaikan sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Sementara dadanya berlumuran darah karena 3 anak panah yang sempat menancap dalam dadanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ia kemudian merasa lemas, merambat menuju kepada sahabatnya Amr yang tidur. Amr, bangun Amr. Amr, bangun. Abid, kenapa kau Abid? Abid, ia kaget melihat sahabatnya, saudaranya berlumuran darah. Abid, kenapa kau ini? Aku sedang sholat qiyamul lail, dipanah 3 kali oleh orang yang tak kuliah. Kenapa kau tidak hentikan sholatmu ketika kau terkena panah yang pertama? Pukulan pertama harusnya kau bisa bangunkan aku, Abid. Tidak, Amr. Kenapa? Anda tahu nggak? Kenapa Abid tidak bangunkan Amr yang sedang tidur? Ia sholat, ia bisa gugurkan sholatnya, tapi tidak. Kenapa? Jawabannya apa? Di luar dugaan kita, di luar sangkaan kita. Bukan karena sakti. Sahabat Nabi mah nggak ada yang sakti, semuanya ingin tasyahid. Tapi kenapa ia tidak gugur sholat malamnya? Jawabannya tidak, Amr. Sholat itu sedang menghadap Allah. Membaca Al-Quran itu dalam sholat adalah saat berbincang-bincang dengan Allah. Aku tidak rela, Amr, saat nikmatnya berbincang-bincang bercakap dengan Allah, terputus pembicaraan kami hanya gara-gara panah yang menancap di dadaku. Amr menjadi terharu. Abid, kau manusia Quran, Abid. Abid bin Bisir merasakan nikmatnya membaca Al-Quran dan berinteraksi dengan Quran sehari-hari. Ia dipapah menghadap kepada Rasulullah untuk diobati. Demikianlah kalau orang-orang sudah mencintai Al-Quran, teman-teman semuanya. Kewajiban Al-Quran kita pada Al-Quran, 1, membacanya. 2, memahaminya. 3, menghayatinya. 5, wa'mal mafi, beramal dengan apa yang ada di dalamnya. Yang 5, mendakwahkan atau mengajarkannya. Ini adalah sebuah perbuatan, kebiasaan yang dilakukan setiap hari dengan perasaan senang, cinta, sadar. Kenapa? Karena Quran itu firman Allah, kata-kata Allah untuk kita. Siapa yang mempelajarinya dan mengajarkannya disebut Nabi sebagai sebaik-baik manusia. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Al-Quran firman Tuhan, diturunkan malaikat Jibril, kawan pelajari serta diamalkan. Senang Al-Quran,
berangkat TPA setiap hari, dinaungi oleh malaikat dengan sayapnya. Allah menyebut-nyebut nama kita, dibanggakan pada penghuni langit, dan kalau kita akan mendapat kesempatan menjadi orang yang paling mulia di surga. Kalau orang mukmin mendengar surga, mendengar pahala, nggak bersemangat, imannya belum beres. Kalau dikasih uang, dikasih handphone, hadiah gede bersemangat, berarti imannya belum beres. Yang beres, yang baik bagaimana? Apabila disebut nama Allah, dibacakan Al-Quran, disebutkan tentang surga neraka, makin bersemangat. Seperti siapa? Seperti kalian, seperti kita semuanya, sebagaimana contohkan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Semoga kita semua digolongkan Allah termasuk orang yang bisa meletakkan mahkota cahaya di kepala ayahanda dan para bunda kita, karena kita adalah ahlul Quran yang belajar Quran dan menghafalkannya. Siapa yang pengen jadi dokter? Dokter anak, dokter bedah, dokter ortopedi, dokter gigi hewan? Memang ada, ya? Siapa yang pengen jadi gubernur? Ayo, menteri, presiden, wakil presiden. Siapa yang pengen jadi ketua majelis ulama, bupati, jadi pengusaha restoran? Siapa yang punya showroom mobil? Kamu boleh jadi apa saja. Kita boleh bercita-cita jadi apa saja. Yang penting kita adalah orang yang menuntut ilmu agama, belajar Al-Quran, dan mencintai dunia dakwah, di mana ada Al-Quran disajikan, disampaikan sebagai sebuah tuntunan hidup. Nah, dengan begitu kita jadi orang soleh. Masih ingat kan? Aku anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji. Belum semangat. Diulang. Semangat. Sahabat Nabi itu semangatnya luar biasa, menyala-nyala ketika sedang belajar Al-Quran. Kita ulangi. Aku anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yes. Masya Allah. Anak soleh itu, soleh artinya baik yang sempurna. Ciri-cirinya apa? Pertama, khair, terpilih, terbaik, berprestasi, terbaik. Kedua, thayyib, berkualitas, cerdas akalnya, peka hatinya, lembut hatinya, ya. Kemudian apalagi, makruf, berguna bagi sesama, baik yang berguna, membantu orang lain, membantu anak yatim, fakir miskin, orang tua jompo. Kemudian apalagi, bir, taat, berbakti kepada orang tua, pada Allah dengan ibadah-ibadah. Dan yang terakhir adalah, ada yang tahu? Hasan, indah dalam perilaku, indah dalam karya dan perbuatannya. Demikian perjumpaan kita kali ini. Semoga Allah izinkan kita berjumpa lagi dengan ilmu-ilmu yang menyemangati kita agar kita beriman, bertakwa, dan kita semakin dekat dengan junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena kita melestarikan ilmunya, Al-Quran dan Al-Hadis atau sunnah beliau. Salah dimaafin ya, salah kurang lebay mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.